Bab 536 Sejarah Wilayah Laut. Namun, Chu Feng tidak memperhatikan kata-kata pria tua berpakaian hitam itu. Dia menelan esens formasi roh dalam suapan besar dan tidak hanya dia tidak memiliki sedikit pun ekspresi yang menyakitkan. Sebaliknya, di wajahnya, dia bahkan mengenakan ekspresi kegembiraan. Seolah esensi formasi roh bahkan bukan racun apapun, tetapi makanan paling enak di dunia. Yang paling penting adalah saat kolam dikonsumsi oleh Chu Feng sedikit demi sedikit, auranya benar-benar mulai naik, dan ketika kolam itu sepertiga dikonsumsi oleh Chu Feng, ia menerobos. Dari tingkat 1 ranah surga, ia memasuki tingkat 2 ranah surga. Meskipun Chu Feng tidak membuat terobosan lagi setelah itu, dia sendiri melahap semua esensi formasi roh kolam besar, dan tidak meninggalkan setetes pun tertinggal. Mungkinkah bocah ini adalah monster? Secara pribadi melihat segalanya, ekspresi wajah pria tua berpakaian hitam itu benar-benar seindah yang bisa didapat. Meskipun dia telah memeriksa tubuh Chu Feng dan menemukan bahwa ada kekuatan khusus yang melonjak dalam darahnya, sehingga mengetahui bakatnya luar biasa karena dia memiliki tubuh khusus. Dan pasti akan memiliki beberapa pencapaian di masa depan, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng akan sangat abnormal dan benar-benar gila mengkonsumsi esens formasi roh. Spirit Formation Essence adalah hal yang sangat mengerikan. Orang normal, jika mereka hanya mengambil 1 tetes, akan mati. Bahkan orang-orang dengan kultivasi tinggi akan sangat terluka, dan akar penyakit mungkin akan tertinggal, yang mempengaruhi perkembangan masa depan mereka. Tapi Chu Feng, dia benar-benar sepenuhnya menghabiskan seluruh kolam esens formasi roh. Bagaimana mungkin lelaki tua berpakaian hitam itu tidak kaget? Jika dia tidak melihatnya secara pribadi, dia akan benar-benar tidak percaya bahwa seseorang di dunia ini benar-benar dapat mengkonsumsi esens formasi roh dan terlebih lagi, bahkan menyebabkan kultivasi meningkat pesat karenanya. Itu juga berarti bahwa Chu Feng benar-benar menyempurnakan esens formasi roh, dan melakukan sesuatu yang orang biasa tidak bisa lakukan. Mengingat ketika pertama kali melihat Chu Feng, saat berkultivasi, kemudian berpikir dia benar-benar menerobos dalam waktu yang singkat, dia menjadi sadar akan sesuatu yang tak terbayangkan. Itu adalah potensi Chu Feng hanya jauh lebih menakutkan daripada yang dia harapkan. Aku hampir sampai. Setelah memperbaiki semua esens formasi roh yang aku lihat ketika aku datang ke sini, aku harus bisa masuk ke tingkat ketiga dari ranah surga. Chu Feng menyeka mulutnya, dan setelah mengambil semua esens formasi roh di tepi mulutnya, dia tersenyum agak puas. Brat, datanglah. Cepat datang, aku punya sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan kamu. Tiba-tiba, pria tua berpakaian hitam itu berteriak keras. Di wajahnya yang sudah tua, kegembiraan dipenuhi. Senior, ada apa? Apakah kamu akan memberitahu aku hal-hal tentang orang itu? Chu Feng ringan tersenyum dan berjalan, tetapi ia hanya bisa berdiri di luar formasi penjilidan 4 simbol. Hehe, itu hanya hal-hal tentang Huang Fu Haoye. Jika kamu ingin tahu, tentu saja, aku dapat memberitahu kamu. Petik 2. Tapi sebelum itu, aku perlu bertanya padamu. Menurut kamu, kekuatan apa yang paling kuat di wilayah Laut Timur? Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum bertanya. Sejujurnya, meskipun aku belum pergi ke wilayah Laut Timur, aku telah mendengar bahwa kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur adalah Kepulauan Eksekusi Abadi. Kepulauan Eksekusi Immortal, layak menjadi kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur? Namun, tepat ketika Chu Feng selesai berbicara, pria tua berpakaian hitam meludahkan sepotong dahak besar dengan wajah penuh penghinaan. Senior, mungkinkah bahwa Kepulauan Eksekusi Immortal bukan kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur? Chu Feng penasaran bertanya. Apapun, karena takdirlah yang menyatukan kita, dan aku juga tahu bahwa cepat atau lambat, kamu akan pergi ke wilayah Laut Timur.
Aku akan memberimu beberapa pengetahuan tentang wilayah Laut Timur. Kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur tidak pernah ada pantat anjing kepulauan eksekusi abadi. Tidak sebelumnya, tidak sekarang. Ini sekte malam iblis yang melumpuhkanku. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu dengan senang hati. Sekte Night Crippling Night, kulit Chu Feng berubah. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Betul, di bawah komando para pemimpin aku sebelumnya, Sekte Iblis Crippling Malam aku telah disebut sebagai penguasa wilayah Laut Timur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang bisa mengalahkan kita? Petik 2. Namun, karena kepala sekte terbaru meninggal karena kegagalan kultivasi seni iblis, Sekte Crippling Night Demon aku pecah menjadi beberapa bagian dan konflik internal yang tak berujung muncul. Tapi terlepas dari semua itu terjadi, Crippling Night Demon Sekku masih merupakan kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Selama Crippling Night Iblis Sekte aku berkumpul bersama, itu masih penguasa wilayah Laut Timur. Petik 2. Dan selain Sekte Crippling Night Iblisku, ada juga kekuatan lain, dan itu adalah milik Gereja Surga Pembakaran Huangfu Haoye. Gereja Surga Pembakaran ini relatif rendah hati, tetapi juga memiliki ambisi untuk menyebut diri mereka sebagai penguasa dunia. Namun, ambisi mereka tidak lagi di wilayah Laut Timur, jadi sangat jarang mereka memperjuangkan ketenaran dan keuntungan. Dengan demikian, mereka juga tidak memiliki banyak konflik dengan Crippling Night Demon Sek aku. Petik 2. Tetapi kekuatan gereja surgawi yang terbakar benar-benar tidak memungkinkan untuk diremehkan. Meskipun mereka memiliki anggota yang sangat sedikit, mereka adalah elit dalam elit. Petik 2. Proses pemilihan murid mereka sangat keras, karena mereka memiliki sistem penyaringan untuk memilih satu orang dalam 10.000. Dan 10.000 orang itu bahkan orang-orang dengan bakat yang sangat baik. Dari itu, dapat dilihat bagaimana kerasnya gereja surgawi Burning memilih anggotanya. Namun, itu memang membentuk legenda, yang mengatakan bahwa gereja surga bakar hanya terbuat dari para jenius saja. Terutama putra dan putri suci bersejarah. Mereka adalah orang-orang terkuat dalam generasi muda wilayah Laut Timur. Petik 2. Bocah Huangfu Haoye itu khususnya. Dia bisa dikatakan jenius yang namanya mengejutkan wilayah Laut Timur, dan memiliki kekuatan yang melampaui Paus bahkan sebelum mewarisi posisi Paus. Petik 2. Terlebih lagi, aku mendengar rahasia yang berhubungan dengan Huangfu Haoye. Tiba-tiba, nada pria tua berpakaian hitam itu menjadi rendah dan dalam. Rahasia apa? Tanya Chu Feng cepat. Gereja Surga Api memiliki ambisi tinggi, namun tidak memulai konflik melawan dunia. Alasan mengapa aku mengatakan itu lebih rendah dari Crippling Night Demon Sek aku adalah karena paus masa lalu Burning Heaven Church-nya memang lebih rendah daripada kepala sekte aku. Petik 2. Bahkan jika paus gereja surga bakar lebih kuat dari kepala muda sekte aku di masa muda mereka, karena seni iblis sekte aku perlu waktu untuk matang. Jadi ketika keduanya berhasil posisi besar mereka, kepala sekte aku selalu unggul, dan mereka selalu menjadi semakin kuat. Petik 2. Namun, Huangfu Haoye adalah kelainan. Aku mendengar kepala sekte aku mengatakan satu hal kepada aku sebelumnya. Itu adalah Huangfu Haoye mencarinya untuk spar. Petik 2. Kepala sekte aku adalah pakar nomor 1 yang diakui secara publik di wilayah Laut Timur. Dan meskipun perkembangan Huangfu Haoye sedang berkembang, bagaimanapun, ia berada di generasi muda. Jadi tentu saja, kepala sekte aku tidak menempatkannya di matanya. Dia awalnya ingin memberinya beberapa pelajaran sehingga dia tidak akan begitu liar. Petik 2. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dengan satu pertarungan. Kepala sekte aku bertarung melawan Huangfu Haoye selama 3 hari 3 malam. Pada akhirnya, mereka berdua sebenarnya tidak dapat menentukan hasilnya, dan berakhir dengan dasi. Petik 2. Pada saat itu, usia kepala sekte aku mendekati 100,
dan dia berada pada periode di mana seni iblis berada pada kekuatan terkuat mereka. Namun, Huang Fu Haoye baru saja melewati 30 tahun. Jadi, kepala sekte aku berkata kepada aku, bahwa dalam beberapa tahun lagi, Huang Fu Haoye pasti akan dapat mengalahkannya. Berbicara pada titik itu, sedikit kesedihan muncul di wajah pria tua berpakaian hitam itu. Mendengarkan hal itu, ekspresi Chu Feng berubah dan dia buru-buru bertanya, "Senior, dari apa yang kamu katakan? Bukankah itu berarti Huang Fu Haoye adalah salah satu orang terkuat di wilayah Laut Timur, dan tidak ada yang bisa mengancamnya?" Petik 2. Bab 537 Tanah Suci Martialism. Karenanya, harus seperti itu. Bahkan kepala sekte aku tidak dapat mengalahkannya, jadi siapa yang bisa mengancamnya? Petik 2. Pada topik itu, justru karena tantangan Huang Fu Haoye yang menyebabkan kepala sekte aku memiliki ikatan di hatinya dan tidak sabar ingin menjadi lebih kuat. Karena itu, ia tersesat dan mati. Pria tua berpakaian hitam itu menghela nafas lagi. Dapat dilihat bahwa ia merasa sangat sedih atas kematian kepala sekte itu. Mendengar itu, Chu Feng merasakan banyak kecurigaan. Karena Huang Fu Haoye sudah begitu kuat, lalu di mana dia bertemu ayahnya sendiri? Mungkinkah ayahnya sendiri adalah seorang ahli yang tersembunyi dari dunia, dan bahkan lelaki tua berpakaian hitam itu tidak tahu keberadaan ayahnya? Senior, kalau begitu, tahukah kamu mengapa Huang Fu Haoye ini berubah menjadi kondisinya saat ini? Chu Feng bertanya sambil berpura-pura kebingungan. Dia mengikuti tanaman merambat untuk mendapatkan melon, dan ingin mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang ayahnya dari itu. Hoho, jujur saja, aku tidak tahu alasan mengapa dia berubah menjadi kondisinya saat ini. Pada kenyataannya, aku merasa sangat takjub melihat dia lagi. Pria tua berpakaian hitam itu tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Senior, mengapa begitu? Tanya Chu Feng dengan wajah bingung. Karena, 17 tahun yang lalu, seluruh Burning Heaven Church pindah, dan meninggalkan wilayah Laut Timur. Kata pria tua berpakaian hitam itu. Mendengar itu, Chu Feng bersukacita dalam hatinya karena dia sudah kira-kira memikirkan beberapa hal. Segera setelah itu, ia bertanya, "Senior, apakah kamu tahu kemana mereka pergi?" Tanah Suci Martialism, kata pria tua berpakaian hitam. Tanah Suci Martialisme, di mana itu? Chu Feng ingin tahu bertanya, tetapi dalam hatinya, dia kurang lebih punya jawaban. Tanah Suci Martialisme dapat dikatakan sebagai pusat dunia ini, tetapi daripada mengatakan itu adalah pusat dunia ini, lebih baik mengatakannya sebagai dunia yang sama sekali berbeda. Karena, di tempat itu, tidak peduli apakah itu energi spiritual, kekuatan asal, alam mendalam, kekuatan surga, kekuatan pertempuran, semua itu sangat kuat. Dan sama sekali tak tertandingi oleh tanah ini di sini. Di tempat itu, sekelompok karakter dan benda yang sangat kuat, binatang buas dan monster, telah dibesarkan. Pada saat yang sama, itu juga berisi harta yang tak terhitung jumlahnya, serta keanehan dunia ini. Petik 2. Tanah Suci Bela Diri dapat dikatakan sebagai impian semua pembudidaya bela diri. Namun, jika mereka ingin memasuki Tanah Suci Martialisme, mereka harus lulus ujian surga. Petik 2. Dan ujian ini disebut Jalan Surgawi. Jalan Surgawi? Betul, Jalan Surgawi. Dikatakan bahwa bagi mereka yang memasuki Tanah Suci Bela Diri, kultivasi mereka dapat mencapai surga dalam satu langkah. Jadi, jalan menuju Tanah Suci Martialisme disebut Jalan Surgawi. Petik 2. Jalan Surgawi hanya muncul setahun sekali. Mereka yang memiliki ambisi dapat masuk, tetapi bagi mereka yang memasuki Jalan Surgawi, nasib mereka tidak dapat diprediksi. Petik 2. Beberapa orang mengatakan bahwa Jalan Surgawi adalah sebuah pos pemeriksaan dan mereka, yang bakatnya memenuhi syarat, dapat lewat.
Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa jalan surgawi adalah siklus reinkarnasi. Memasuki jalan surgawi sama dengan kelahiran kembali. Ingatan mereka terhanyut, dan terlahir kembali di tanah suci bela diri. Petik 2. Ada juga beberapa orang yang mengatakan bahwa di dalam jalan surgawi, ada bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan hanya mereka yang memiliki kekuatan yang kuat yang bisa melewatinya. Yang lemah semua akan mati di dalam. Petik 2. Tapi tidak peduli ucapan mana yang benar, saat ini, dari mereka yang melangkah ke jalan surgawi, tidak ada seorang pun yang kembali. Jadi, dua ucapan telah diturunkan. Yang pertama adalah bahwa apa yang disebut ujian jalan surgawi sama sekali tidak ada. Setiap orang yang masuk bisa memasuki tanah suci bela diri, tetapi mereka tidak bisa kembali. Petik 2. Pepatah lain adalah bahwa tanah suci martialisme sama sekali tidak ada, dan bahwa jalan surgawi adalah sebuah makam. Setiap orang yang memasukinya tidak kembali, dan semuanya akan mati. Petik 2. Kedua perkataan itu mendorong beberapa orang, dan juga menghalangi beberapa orang. Gereja surga yang terbakar adalah kekuatan yang percaya pada tanah suci martialisme. Petik 2. Mereka dengan kuat percaya bahwa selama bakat mencapai tingkat tertentu, mereka akan dapat memasuki tanah suci martialisme. Jadi, hati mereka merangkul ambisi, tetapi tidak menuju wilayah Laut Timur. Ambisi mereka diarahkan ke tanah suci martialisme. Jadi, ketika mereka merasa bahwa waktunya sudah tiba, mereka membawa seluruh gereja dan bertujuan untuk pindah ke tanah suci bela diri, dan memasuki jalan surgawi. Petik 2. Dan tepatnya karena kepergian gereja surgawi pembakaran dan fragmentasi sekte malam iblis yang melumpuhkanku. Orang-orang di wilayah Laut Timur berpikir bahwa kepulauan eksekusi abadi menjadi kekuatan terkuat di wilayah Laut Timur. Namun, saat ini, sesuatu yang tak terduga tampaknya telah terjadi. Tiba-tiba, pria tua berpakaian hitam itu tersenyum. Senior, kamu berbicara tentang Huang Fu Haoye? Tanya Chu Feng. Betul. Saat itu, ketika gereja surgawi Burning memasuki jalan surgawi, aku pergi menonton mereka dan secara pribadi melihat Huang Fu Haoye dan yang lainnya masuk. Dan juga secara pribadi melihat jalan surgawi ditutup. Petik 2. Saat ini, Huang Fu Haoye telah muncul kembali di tanah ini, yang berarti sesuatu pasti telah terjadi. Sejujurnya, aku benar-benar berharap bahwa pikirannya dapat dipulihkan karena selama ini, misteri jalan surgawi dan tanah suci bela diri dapat terurai. Petik 2. Apakah tanah suci martialisme ada atau tidak, dan seperti apa bagian dalam jalan surgawi itu? Aku yakin itu adalah sesuatu yang semua orang di wilayah Laut Timur ingin tahu. Tersenyum. Lalu tatapannya tiba-tiba melintas, sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan berkata, itu benar. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang Huang Fu Haoye, kamu dapat mencari seseorang. Petik 2. Siapa? Qi Usui Fuyan. Qi Usui Fuyan. Betul. Qi Usui Fuyan adalah putri suci dari gereja surga pembakaran saat itu. Dia awalnya tunangan Huang Fu Haoye. Petik 2. Keduanya memiliki hubungan yang sangat dekat, tetapi di masa lalu, ketika gereja surgawi Burning memasuki jalan surgawi, aku menemukan detail kecil. Dan itu adalah bahwa aku tidak bisa melihat putri suci gereja surgawi Qi Usui Fuyan. Petik 2. Kemudian, dengan penyelidikan dan pencarian aku akhirnya mengetahui bahwa Qi Usui Fuyan pergi ke tempat yang disebut Lovers Terrace. Namun, karena status istimewanya, aku tidak pergi mencarinya. Kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Pecinta teras, apakah itu juga di wilayah Laut Timur? Tanya Chu Feng, karena dia pasti akan pergi ke sana. Lagi pula, dia tahu bahwa ketika Huang Fu Haoye pertama kali datang ke benua 9 provinsi, dia memiliki pikiran yang jernih,
atau dia tidak akan mempercayakan dia kepada Chu Yuan. Dan tidak masalah jika dia kembali dari jalan surgawi atau tanah suci bela diri, karena hubungannya dengan Qi Usui Fuyan begitu istimewa, kemungkinan dia pergi mengunjunginya. Jika dia mengunjunginya, maka dia seharusnya memberitahunya tentang beberapa hal. Meskipun itu hanya kemungkinan, setidaknya dia punya harapan. Pada kenyataannya, mendengar pria tua berpakaian hitam itu berbicara tentang hal-hal itu, dan mengaitkannya dengan kata-kata gila yang Huang Fu Haoye bicarakan sebelumnya. Chu Feng sudah secara kasar menebak beberapa hal. Itu adalah keluarganya, atau setidaknya ayahnya, pasti tidak terletak di wilayah Laut Timur, dan jika dia tidak berada di jalan surgawi, dia pasti berada di tanah suci bela diri. Namun, Chu Feng merasa bahwa kemungkinan dia berada di tanah suci martialisme lebih besar. Bagaimanapun, petir ilahi yang dia pegang sangat istimewa. Dia tidak bisa memastikan itu dari tubuh ilahi, juga tidak bisa memastikan itu dari garis keturunan. Setidaknya, itu adalah sesuatu yang orang-orang di sini tidak mengerti. Tetapi jika dia berasal dari tanah suci martialisme, itu akan jauh lebih masuk akal. Tentu saja, semuanya spekulasi. Orang yang tahu jawaban yang benar hanya Huang Fu Haoye. Dan selain Huang Fu Haoye, kemungkinan hanya Qi Usui Fuyan yang tahu beberapa hal lagi. Jadi, Chu Feng harus pergi mencari Qi Usui Fuyan, karena dia tidak mau ketinggalan satu untaian harapan untuk mengetahui leluhurnya. Bab 538 I Can Help You. Hehe bocah, namamu Chu Feng kan? Setelah berbicara tentang Huang Fu Haoye, pria tua berpakaian hitam tiba-tiba tersenyum bertanya. Senior, kamu tahu nama aku? Chu Feng pada awalnya agak terkejut, tetapi segera setelah itu, dia santai. Lagi pula, pria tua berpakaian hitam itu bahkan tahu banyak hal tentang makam kaisar, jadi dia pasti diam-diam mendengar Chu Feng dan yang lainnya. Mengetahui nama Chu Feng juga sangat normal. Hehe, aku tidak hanya tahu bahwa namamu adalah Chu Feng, aku bahkan tahu kamu memiliki tunangan bernama Ziling. Tunanganmu sama sekali tidak sederhana. Tidak hanya dia terlihat seperti bunga dan batu giok, lebih unggul dari peri, dia bahkan tubuh ilahi. Oleh karena itu, dengan memiliki tunangan seperti dia, apakah itu benar-benar keberuntungan yang diperoleh dari kehidupan masa lalu kamu? Petik 2. Tapi sayangnya, tunanganmu mendapat sekelompok tua-tua yang tidak berharga. Untuk keuntungan mereka sendiri, orang tua dan keluarganya menjualnya. Menjualnya ke Kepulauan Eksekusi Immortal. Petik 2. 4 tahun kemudian, tunanganmu akan menikahi anjing muda itu, tuan muda dari Immortal Execution Archipelago. Pria tua berpakaian hitam itu tertawa dan berkata. Pada saat itu, Chu Feng sedikit mengerutkan alisnya, lalu tertawa pahit dan berkata, aku tidak berharap kamu bahkan mengetahui hal-hal ini. Memang, 4 tahun kemudian, jika aku tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya, dia akan menikahi orang itu. Petik 2. Jangan khawatir bocah. Aku dapat membantu kamu. Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berkata dengan wajah serius. Senior, kamu akan membantu aku? Mendengar kata-kata itu, tatapan Chu Feng melintas dan dengan hati-hati memeriksa orang tua itu karena dia sadar bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu. Betul, aku adalah kepala dari 4 pelindung Crippling Night Demon Sect, dan di sekte ini, aku masih memiliki kekuatan yang kuat. Jika aku bergerak, lebih atau kurang, Kepulauan Eksekusi Immortal akan merasa takut. Petik 2. Namun, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kamu dan aku hanya bertemu secara kebetulan, jadi tentu saja, aku tidak akan membantu kamu dengan sia-sia. Jadi, aku punya syarat. Pria tua berpakaian hitam itu terkekeh dan berkata. Senior, kondisi apa? Tanya Chu Feng. Saat ini, pria misterius itu telah meninggalkan genggamannya, dan dengan dirinya sendiri,
ingin bertarung melawan seluruh kepulauan eksekusi immortal 4 tahun kemudian. Yang benar-benar dapat dikatakan sulit di atas kesulitan. Dan lelaki tua berpakaian hitam itu memang memiliki kekuatan. Jika dia benar-benar mau membantunya, maka itu masih merupakan pilihan yang cukup baik. Namun, satu-satunya hal yang tidak bisa dipastikan Chu Feng saat ini adalah apakah orang tua itu dapat dipercaya atau tidak. Jadi, dia juga sangat berhati-hati. Kondisi ini sebenarnya sangat sederhana. Aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi aku belum menerima seorang murid. Melihat bakat kamu tidak buruk, dan kamu memiliki beberapa potensi, mengapa tidak menjadi murid aku? Selama kamu memasuki sekte aku bisa memanggil beberapa anggota sekte untuk membantu kamu. Kata pria tua berpakaian hitam itu. Mendengarkan saat itu, Chu Feng agak terkejut. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa pria tua itu benar-benar berencana untuk mengambilnya sebagai muridnya. Tetapi Chu Feng jelas dalam situasi yang sulit. Lagi pula, dia sudah memiliki Zhuge Liuyun sebagai tuannya. Meskipun saat ini, kultivasinya jauh dari miliknya, bagaimanapun, ia adalah tuannya. Jadi, Chu Feng berkata, "Senior, terima kasih atas persetujuan kamu. Tetapi tanpa menyembunyikan apapun, aku sudah memiliki master, dan dia memperlakukan aku dengan cukup baik. Aku tidak berpikir aku bisa menjadi murid kamu." Petik 2. Kamu sepertinya orang yang cukup pintar, tapi bagaimana kamu juga bisa mengalami saat-saat bodoh seperti itu? Siapa bilang kamu tidak bisa menganggapku sebagai tuanmu setelah mengambil orang lain sebagai tuanmu? Petik 2. Siapa yang memberitahumu seseorang hanya dapat memiliki tuan sepanjang hidupnya, dan bahwa jika kamu ingin memiliki orang lain sebagai tuanmu, kamu harus mengkhianati mantan tuanmu? Pria tua berpakaian hitam itu menggertakkan giginya dan berkata sambil menjadi sedikit tidak senang. Saat itu, Chu Feng sedikit terdiam. Di benua 9 provinsi, mengambil master lain memang bukan sesuatu yang mulia. Tetapi dalam perspektif pria tua berpakaian hitam, dia tampaknya tidak keberatan hal-hal seperti itu. Dan tidak memiliki niat untuk membuat Chu Feng mengkhianati mantan tuannya. Jadi, Chu Feng bertanya, "Senior, maksud kamu, bahwa dalam situasi di mana aku sudah memiliki seorang master, aku dapat membawa kamu seorang master juga? Kamu bersedia membagikan aku, seorang murid, dengan orang lain?" Petik 2. Sampah. Untuk orang muda yang luar biasa, siapa yang tidak berusaha untuk menjadikannya seorang murid? Petik 2. Dia memberikan kemampuannya kepadamu, aku akan memberikan kemampuanku padamu. Mereka tidak saling mengganggu. Petik 2. Selain itu, bocah, dengan menganggapku sebagai tuan, manfaat yang bisa kuberikan padamu tidak terbatas hanya dengan mengambil pengantinmu kembali. Aku sudah mendapatkan beberapa harta di makam kaisar ini. Ada juga sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan aku bahkan mendapatkan keterampilan rahasia. Itulah teknik pemulihan burung vermilion. Pria tua berpakaian hitam itu menunjuk ke formasi penjilidan simbol 4, pada gambar teknik pemulihan burung vermilion. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng tidak bisa membantu tetapi berubah ketika dia secara tersembunyi berkata, teknik Vermilion Bird Revival itu memang diambil olehnya. Jebakan roh jahat juga pasti sudah diatur olehnya. Petik 2. Aku tahu bahwa kamu pernah mendapatkan hal-hal baik sebelumnya di makam kaisar ini, dan sudah memiliki 2 keterampilan rahasia. Jadi, aku hanya mengumpulkan skill rahasia itu dan tidak menggunakannya. Adapun alasannya, aku berencana untuk menjadikannya sebagai hadiah dan memberikannya kepada kamu ketika membawa kamu sebagai murid. Petik 2. Tapi itu salahku karena terlalu serakah dan meremehkan bahaya makam kaisar ini. Aku tidak berhenti saat yang tepat, menyebabkan aku terjebak di tempat ini. Saat ini, aku dimeteraikan di dalam formasi penjilidan 4 simbol ini. Jadi bahkan jika aku ingin memberikan hal-hal ini kepadamu, itu tidak mungkin. Petik 2. Namun, selama aku bisa keluar,
aku akan memuaskanmu. Aku dapat melihat bahwa metode kultivasi kamu sangat istimewa, karena sepertinya selama kamu memiliki sumber daya kultivasi, itu dapat membantu kultivasi kamu naik dengan cepat. Petik 2. Dan jujur saja, jika aku memberitahumu tentang sumber daya kultivasi yang aku dapatkan dari makam kaisar, itu pasti akan membuatmu takut mati. Tetapi mereka akan membiarkan kultivasi kamu naik ke tingkat yang sangat kuat. Sedangkan bagiku, mencapai ranah ini, aku tidak lagi berani bergantung pada sumber daya kultivasi atau yang lain hanya akan membuatku macet dan mencegah kemajuan. Jadi, selama kamu bersedia menjadi murid aku, semua sumber daya kultivasi yang aku dapatkan di sini, aku dapat memberikan kepada kamu. Pria tua berpakaian hitam itu berkata dengan sungguh-sungguh. Saat dia berbicara, wajahnya sebenarnya dipenuhi dengan ketulusan, seolah-olah dia benar-benar sudah berencana untuk mengambil Chu Feng sebagai muridnya. Dan setelah mendengar kata-kata pria tua berpakaian hitam itu, Chu Feng tak henti-hentinya bergerak, tetapi dia juga agak curiga. Jadi, dia bertanya, "Senior, kamu benar-benar mau menerima aku sebagai murid? Kamu benar-benar bersedia membantu aku?" Petik 2. Tapi kenapa? Aku hanyalah seorang bocah miskin dengan kultivasi yang lemah. Namun kamu benar-benar bersedia membantu aku, mengabaikan biayanya? Petik 2. Haha, kenapa? Kenapa lagi aku hanya ingin menemukan pengganti yang hebat untuk diri aku sendiri, dan kebetulan, kamu memenuhi syarat. Petik 2. Jika kamu benar-benar menginginkan suatu alasan, aku dapat memberimu satu alasan. Umur aku sudah melewati 100, dan bahkan jika aku terus hidup, itu tidak akan melewati beberapa ratus tahun. Bakat aku tidak sehebat itu dan menjadi raja bela diri sudah merupakan keberuntungan. Untuk ingin terus membuat terobosan untuk memperpanjang hidup aku, itu bisa dikatakan sangat sulit. Petik 2. Saat ini, sumber daya budidaya yang normal tidak dapat membantu aku, dan aku sendiri, sulit bagi aku untuk memahami seluk-beluk setiap tingkat. Hanya jika seorang kaisar bela diri bersedia menggunakan kekuatan pertempuran kaisar khususnya untuk membantu aku, maka aku bisa naik level. Petik 2. Bab 539 misi. Namun, di wilayah Laut Timur, Raja Bela Diri sudah yang terkuat. Di mana kaisar marsial akan datang? Bahkan jika ada kaisar bela diri, mereka adalah eksistensi tertinggi. Petik 2. Bagaimana mungkin tokoh-tokoh hebat seperti itu bersedia menguras kekuatan mereka sendiri untuk membantu orang tua kecil seperti aku untuk membuat terobosan dalam kultivasi? Jadi, aku selalu mencari penggantinya. Seorang penerus yang memiliki potensi untuk menjadi kaisar bela diri. Aku kemudian akan, terlepas dari biaya, mengangkatnya menjadi kaisar bela diri. Petik 2. Meskipun aku tidak bisa memastikan apakah orang itu bisa menjadi kaisar bela diri atau tidak. Dan aku tidak bisa memastikan apakah dia akan tetap peduli dengan seorang lelaki tua sepertiku setelah menjadi kaisar bela diri. Ini adalah jalan yang kuputuskan untuk berjalan. Ketika mengetahui dengan jelas bahwa sudah tidak mungkin bagiku untuk memiliki prestasi yang lebih besar, aku akan mempercayakan segalanya kepada orang lain, dan kamu adalah orang yang aku ingin mempercayakan semuanya. Heh, bocah, apakah menurutmu alasan ini bisa diterima? Pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba tertawa keras, seolah-olah kata-kata yang dia katakan sebelumnya hanya dia bercanda. Namun, Chu Feng menemukan bahwa beberapa ketidakberdayaan meresapi seluruh tawa orang tua berpakaian hitam itu. Tawanya adalah tawa yang mencela diri sendiri. Senior, maafkan kekasaran aku. Setelah mengobrol lama sekali, aku belum menanyakan nama kamu. Tiba-tiba, wajah Chu Feng dipenuhi dengan kehikmatan dan kepicikan saat ia memberi hormat kepada lelaki tua berpakaian hitam itu dan bertanya. Haha, di wilayah Laut Timur, ketika kepala 4 pelindung sekte Crippling Night Demon disebutkan, semua orang tahu namaku. Tapi itu tidak masalah. Di tempat yang sunyi seperti itu,
Kamu bahkan belum pernah mendengar tentang Crippling Night Demon Sect, jadi bagaimana kamu bisa tahu siapa aku? Petik 2. Chu Feng, ingat, nama aku Qiu Chanfeng. Pria tua berpakaian hitam itu mengatakan namanya satu persatu. Murid Chu Feng menyapa tuannya, dan pada saat itu, Chu Feng buru-buru berlutut ke tanah dan memberi hormat kepada Qiu Chanfeng. Dia melakukan itu karena dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Dalam situasi di mana ia menghadapi kekuatan yang sangat besar seperti Kepulauan Eksekusi Immortal, serta bujukan harta makam kaisar. Chu Feng dengan tegas memilih untuk menjadikan Qiu Chanfeng sebagai tuannya. Tentu saja, meskipun Chu Feng hanya melakukan tindakan itu karena dipromosikan oleh saling menguntungkan, dia sangat merenungkannya. Dalam percakapan antara dia dan Qiu Chanfeng barusan, Chu Feng telah secara rinci mengamati ekspresi wajah Qiu Chanfeng dan nada bicaranya. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa kata-kata Qiu Chanfeng kemungkinan adalah kebenaran, dan bahwa ia benar-benar ingin mengambil Chu Feng sebagai muridnya. Adapun alasannya, itu seperti yang dia katakan tadi. Dalam perjalanan kultivasinya, ketika sangat sulit baginya untuk memiliki kemajuan yang terlalu besar, ia memilih untuk mengembangkan seseorang yang bisa melampaui pencapaiannya. Jika dia berhasil, dia bisa meminjam bantuan dan mendapatkan orang yang dia kembangkan untuk membantu dirinya sendiri. Meskipun itu sangat berisiko, itu memang dihitung sebagai metode. Meskipun itu hanya penilaian Chu Feng, karena dia juga tidak bisa mengkonfirmasi apakah Qiu Chanfeng hanya ingin menggunakannya atau tidak, saat ini, jelas tidak ada pilihan lain. Hahaha, bagus. Cepat bangkit, Oh Chu Feng, aku sangat senang bisa menerima murid seperti kamu. Aku tidak bisa memastikannya sebelumnya, tapi sekarang, aku bisa. Kamu pasti bisa melampaui aku. Kamu dapat melampaui semua orang di wilayah Laut Timur. Kamu akan menjadi kaisar bela diri. Petik 2. Dalam perjalananmu menjadi kaisar bela diri, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tetapi sebelum itu, kamu masih perlu membantu aku melakukan sesuatu. Qiu Chanfeng berkata sambil tersenyum. Tuan, jika kamu memiliki sesuatu, tolong ajari aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Chu Feng dengan hormat menjawab. Sebenarnya, itu bukan hal besar. Aku percaya kamu juga dapat membayangkan bahwa aku tidak dapat membantu kamu dengan apapun karena aku terjebak di sini. Petik 2. Tapi formasi penjilidan 4 simbol ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu buka. Jadi, aku ingin kamu pergi meminta dukungan. Qiu Chanfeng tersenyum dan berkata, mendukung, siapa? Tanya Chu Feng. Salah satu dari 4 pelindung sekte iblis Crippling Night aku, Fu Lianseng. Meskipun saat itu, ada beberapa konflik antara kami berempat karena kami berjuang untuk posisi kepala sekte, kemudian, Fu Lianseng berutang budi padaku. Selain itu, meskipun orang itu memiliki metode jahat, dia bukan orang yang tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk mencapai tujuannya. Sebagai pribadi, ia masih menekankan persahabatan dan kehormatan. Selama kamu menemukannya dan menceritakan situasinya, dia pasti akan datang dan menemukanku. Petik 2. Tapi berhati-hatilah, selain Fu Lianseng, jangan memberitahu orang lain di Crippling Night Demon Sect tentang keberadaan aku, atau yang lain. Akan sulit untuk mencegah orang lain memukul aku saat aku sedang jatuh, kata Qiu Chanfeng. Kalau begitu Tuan, di mana senior Fu Lianseng itu sekarang? Karakter apa yang dia miliki? Dan bagaimana aku bisa membuatnya percaya bahwa aku adalah murid kamu? Tanya Chu Feng. Pikiranmu cukup teliti, tapi aku juga tidak tahu di mana Fu Lianseng sekarang. Aku hanya tahu dia tidak akan meninggalkan wilayah Laut Timur, tetapi mengenai hal spesifiknya, kamu hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menemukannya. Petik 2. Adapun membuatnya percaya padamu, itu sangat sederhana. Setelah melihatnya, selama kamu mengatakan kepadanya bahwa di dalam Black Mist Abyss,
kamu pernah berutang budi pada seseorang dan orang itu sekarang membutuhkan bantuan kamu. Itu akan baik-baik saja. Petik 2. Ingat, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna kepadanya atau dia tidak akan mengabaikanmu, dia bahkan akan membunuhmu. Qiu Chanfeng dengan serius mengingatkan. Jangan khawatir, Tuan. Aku akan segera menemukan senior Fu Lianseng dan datang untuk mengeluarkanmu. Petik 2. Itu adalah kata-kata yang datang dari hati Chu Feng karena dia tidak sabar ingin menjadi lebih kuat. Dia tidak sabar ingin mendapatkan asuransi terhadap Nusantara Eksekusi Immortal. Dan prasyarat dari semua itu adalah untuk menyelamatkan Qiu Chanfeng terlebih dahulu. Kamu sangat tajam. Tetapi setelah tiba di wilayah Laut Timur, kamu masih perlu menangani masalah dengan hati-hati. Tempat itu bukanlah sesuatu yang sebanding dengan benua kecilmu di 9 provinsi. Tidak masalah apakah itu orang atau kekuatan, atau metode dalam melakukan sesuatu. Qiu Chanfeng mengingatkan lagi. Aku akan berhati-hati. Chu Feng patuh mengangguk. Tapi setelah dengan hati-hati memeriksa formasi binding 4 simbol, dia berkata sekali lagi, tapi Tuan, sekarang kamu dipenjara dalam formasi binding 4 simbol ini dan kamu tidak bisa bahkan bergerak. Jalan menuju wilayah Laut Timur juga sejauh ini, dan mengesampingkan bahwa aku dapat menemukan senior Fu Lianseng setelah tiba di wilayah Laut Timur, bahkan jika aku dapat menemukannya di jalan belakang, yang masih memerlukan sedikit waktu. Selama periode waktu yang lama, apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Petik 2. Chu Feng tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat para pembudidaya, mereka masih harus makan dan minum. Saat itu, karena Raja Monyet yang mengerikan menyiapkan makanan yang cukup, itu sebabnya dia bisa tinggal begitu lama di Menara Hantu Asura. Qiu Chanfeng juga tidak akan menyiapkan makanan, kan? Haha, jangan khawatir. Meskipun formasi binding 4 simbol ini telah mengunci aku di sini, itu terus-menerus menyalurkan kekuatan khusus ke aku. Ini untuk menjaga kekuatan hidupku. Itu tidak akan membiarkan aku mati kelaparan, tetapi hanya usia sampai mati. Petik 2. Jadi, tidak perlu khawatir tentangku. Tidak masalah selama kamu dengan cepat menemukan Fu Lianseng. Bahkan jika itu bukan untuk orang tua aku, untuk pacar kecil kamu harus cepat-cepat. Petik 2. Meskipun Nusantara Eksekusi Immortal tidak cukup untuk ditakuti, aku masih perlu mengatur anggota Sekte Malam Iblis Kripling yang terfragmentasi sebelum bisa bertarung melawan Kepulauan Eksekusi Immortal. Atau yang lain, dengan hanya kekuatanku sendiri, itu akan sedikit berisiko, dan menggabungkan Crippling Night Demon Sect memang membutuhkan waktu. Qiu Chanfeng ringan tersenyum dan berkata. Bab 540 sekarang. Setelah itu, Qiu Chanfeng memberi Chu Feng banyak instruksi, dan instruksi itu hanya untuk satu tujuan. Itu untuk mencegah Chu Feng mengalami kecelakaan di wilayah Laut Timur. Dan dalam kata-kata itu, Chu Feng juga dapat menemukan bahwa Qiu Chanfeng tidak hanya ingin Chu Feng membantunya mendapatkan bala bantuan, dia juga, sungguh-sungguh, peduli tentang keselamatan Chu Feng. Dapat dilihat bahwa Qiu Chanfeng benar-benar mengenali Chu Feng, muridnya, dan sepertinya dia tidak menggunakannya untuk meninggalkan tempat itu. Setidaknya, Chu Feng merasa seperti itu. Jika dia salah dan Qiu Chanfeng tidak pernah berencana untuk membantu Chu Feng, dan hanya ingin menggunakan Chu Feng untuk meninggalkan makam kaisar, itu hanya bisa berarti bahwa kemampuan akting Qiu Chanfeng terlalu tinggi dan bahwa Chu Feng gagal dalam mengenal orang. Pada saat itu, Chu Feng tidak akan marah pada langit atau pada siapapun. Jika dia menyalahkan sesuatu, dia hanya bisa menyalahkan matanya yang buruk. Segera setelah itu, Chu Feng meninggalkan makam kaisar. Meskipun dia sudah tahu bahwa itu akan menjadi perjalanan yang panjang, dia masih meremehkan kedalaman makam kaisar. Meskipun, dengan pria misterius yang memimpin, mencapai pintu kaisar hanya membutuhkan setengah hari,
pada perjalanan di mana Chu Feng kembali sendirian, dia bergegas siang dan malam. Dia menggunakan lebih dari 10 hari untuk terbang keluar dari makam kaisar. Dari itu, bisa dilihat seberapa luas makam kaisar itu. Itu bahkan lebih besar dari benua 9 provinsi. Sungguh menakutkan ketika seseorang mengetahuinya. Tapi untungnya, di jalan, setelah Chu Feng memperbaiki semua esens formasi roh, ia memperoleh sedikit panen. Seperti yang diharapkan, dia berhasil menembus ke tingkat 3 dari ranah surga. Selain itu, di dalam tubuhnya, dia bahkan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan surga. Dia tidak lagi jauh dari tingkat keempat ranah surga. Selain kekuatan dari 3 petir, kekuatan nyata Chu Feng kemungkinan di tingkat ke-6 dari ranah surga. Tingkat 6 ranah surga. Meskipun itu tidak dianggap sangat kuat, ketika maju ke wilayah Laut Timur, itu sudah cukup. Setidaknya dia memiliki beberapa kemampuan untuk mendukungnya. Setelah berjalan keluar dari makam kaisar, Chu Feng tidak langsung pergi. Dia dengan rajin meletakkan formasi roh, menyegel dan menyembunyikan pintu masuk ke makam kaisar untuk menghindari kecelakaan yang terjadi. Hanya setelah dia merasa semuanya sudah siap, Chu Feng mundur ke jalan kembali, dan terbang menuju sekolah Azure Dragon. Ketika Chu Feng kembali ke sekolah Azure Dragon, dia menemukan bahwa semua bangunan utama di dalamnya sudah lengkap. Bangunan besar didirikan di pegunungan Azure Dragon, dan mereka tampak sangat megah. Dibandingkan dengan mantan sekolah Azure Dragon, itu jauh lebih hebat. Bahkan akan masuk akal untuk mengatakan bahwa selain dinasti Jiang, mereka adalah bangunan terluas di benua 9 provinsi. Selain itu, di dalam sekolah Azure Dragon saat ini, itu sangat hidup. Itu bahkan bisa digambarkan sebagai sangat menyenangkan. Tidak hanya murid dari sekolah Azure Dragon. Bahkan ada beberapa orang dari World Spirit Guild seperti Gu Tianchen dan yang lainnya, dan juga orang-orang dari dinasti Jiang. Tanpa berpikir, Chu Feng juga tahu apa yang terjadi. Sekolah Azure Dragon akhirnya selesai, dan upacara pembukaan yang disebut akan dimulai juga. Orang-orang itu datang untuk memberikan ucapan selamat. Chu Feng, kamu bocah, akhirnya kamu kembali. Bagaimana itu? Berhasil. Chu Feng, aura kamu benar-benar menerobos lagi. Sepertinya kamu mendapatkan sedikit dari perjalanan ini. Petik 2. Tunggu, Chu Feng, bagaimana dengan orang gila yang mengikutimu? Kemana dia pergi? Setelah monyet raja yang mengerikan dan kerumunan melihat Chu Feng, mereka menemukan bahwa kultivasinya sudah naik dari tingkat 1 dari ranah surga ke tingkat ketiga dari ranah surga. Untuk itu, semua orang merasa bahagia untuk Chu Feng. Namun, mereka juga menemukan bahwa orang gila itu pergi. Namun Raja Monyet yang mengerikan telah memberitahu mereka bahwa Chu Feng dengan jelas membawa orang gila itu dan pergi bersama. Itu membuat mereka sedikit mengernyit, merasa bahwa sesuatu mungkin telah terjadi. Hal ini memiliki cerita yang panjang. Chu Feng ringan tersenyum. Karena orang-orang di tempat kejadian adalah orang-orang yang dapat dipercaya, dia tidak menyembunyikan banyak hal dan menceritakan proses yang terjadi secara terperinci kepada orang banyak. Namun, dia menghindari masalah tentang mengambil Qiu Chanfeng sebagai tuannya. Apapun yang terjadi, senang kamu baik-baik saja. Senang sekali kamu baik-baik saja. Setelah mengetahui apa yang terjadi, orang-orang juga merasakan ketakutan dari pengalaman Chu Feng. Meskipun mereka tidak secara pribadi melihat Emperor Might, mereka dapat merasakan kekuatan yang kuat dari deskripsi Chu Feng. Betul, Chu Feng, karena kamu kembali, mari kita lihat leluhurnya. Dia sedang menunggumu. Tiba-tiba, Li Zhangqing berbicara. Leluhur, dia keluar, apakah dia berhasil menerobos? Chu Feng dengan prihatin bertanya. Sekarang, dia ada di dalam Azure Dragon Hall. Kamu tidak tahu kapan kamu pergi dan melihat? Li Zhangqing tersenyum dengan cara yang sangat menegangkan. Melihat itu,
Chu Feng tidak lagi bertanya lagi karena melihat senyumnya yang gembira. Chu Feng sudah bisa menebak bahwa pendiri Azure Dragon masuk ke ranah Martial Lord. Dan setelah Chu Feng datang ke Azure Dragon Hall, ia menemukan bahwa pendiri Azure Dragon sedang beristirahat dengan mata tertutup saat duduk di tengah aula. Setelah merasakan seseorang masuk, dia tiba-tiba membuka matanya, dan secara bersamaan, ledakan keganasan dilepaskan dan bertujuan untuk menelan Chu Feng. Kekuatan itu sangat menakutkan. Itu hanya mengejutkan jiwa seseorang. Tetapi setelah Azure Dragon Founder melihat bahwa orang yang datang adalah Chu Feng, dia buru-buru membuang pandangan itu dan berkata dengan wajah penuh senyum. Chu Feng, kamu kembali. Leluhur, selamat karena menerobos ke ranah Dewa Bela Diri, menjadi Dewa Bela Diri tertinggi. Chu Feng dengan cepat memberi hormat karena dia menemukan, seperti yang dia duga, bahwa pendiri Azure Dragon berhasil menerobos. Sejak saat itu, pendiri Azure Dragon mengobrol panjang dengan Chu Feng. Hal pertama yang mereka bicarakan adalah upacara pembukaan sekolah Azure Dragon. Jadi ternyata konstruksi sekolah Azure Dragon telah selesai selama beberapa hari, dan bahkan para tamu dari banyak tempat sudah tiba. Alasan mengapa upacara pembukaan belum dimulai adalah karena mereka sedang menunggu Chu Feng. Alasan mengapa sekolah Azure Dragon dapat memiliki hari ini dan bisa dilahirkan kembali adalah semua karena Chu Feng. Bahkan pendiri Azure Dragon yang bisa bangkit, berbicara dari aspek tertentu, adalah karena Chu Feng. Jadi, semua orang terus menunggu Chu Feng. Menunggu dia kembali, dan kemudian upacara pembukaan akan segera dimulai. Dengan demikian, pendiri Azure Dragon memutuskan bahwa besok, upacara pembukaan akan diadakan. Chu Feng, aku mendengar bahwa kamu ingin pergi ke Akademi Forseas wilayah Laut Timur untuk berkultivasi dengan Jiang Wuxiang dan Zhang Tianyi. Tiba-tiba, pendiri Azure Dragon bertanya. Hanya setelah mendengar kata-katanya, Chu Feng tiba-tiba ingat. Tanggal yang mereka sepakati saat itu sudah mendekati, dan mereka akan menuju wilayah Laut Timur. Tetapi untuk pertanyaan Azure Dragon Founder, Chu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku memang berencana untuk pergi bersama mereka ke wilayah Laut Timur. Tapi aku tidak berencana untuk memasuki Akademi Forseas. Tidak masalah jika kamu pergi ke Akademi Forseas untuk budidaya atau tidak. Pergi ke wilayah Laut Timur untuk memperluas cakrawala kamu masih baik. Terutama karena bakat kamu bagus, tempat itu memang lebih cocok untuk kamu. Tinggal di benua 9 provinsi malah akan mempermalukan kemampuan kamu. Petik 2. Tapi wilayah Laut Timur adalah tempat di mana naga dan harimau bertarung. Di sisi timur dunia ini, ada benua yang tak terhitung jumlahnya seperti 9 provinsi, dan di setiap benua, akan selalu ada beberapa jenius khusus yang lahir. Dan tujuan mereka juga akan menjadi wilayah Laut Timur. Petik 2. Dan karena kamu bersiap untuk pergi ke tempat itu, sebelum kamu pergi, aku akan memberimu hadiah. Pendiri Azure Dragon dengan ringan tersenyum dan berkata,